Tapi kalau yang bikin jadi kue begini bisa jadi lebih cocok kali ya. Easy, oke. Lagi. Berhubung anak aku kurang doyan makan tape, jadi sekarang ini mau aku olah dulu tapenya biar nggak kelihatan. Jadi bentuknya nanti nggak kayak tape biasa. Ini sekarang aku mau bikin prol tape. Prol tape ini selain buat bikin di loyang, ini tuh juga bisa banget loh buat jadi isian snack box. Jadi nanti tinggal kita potong-potong terus kita masukin ke dalam wadah mika untuk dijadiin snack box. Tahapan pertama itu tadi kan si tape singkongnya ini kita buang sumbunya, terus kemudian kita lumatkan menggunakan garpu. Selanjutnya kita kasih dengan susu kental manis. Jadi kita taruh susu kental manis, terus kita aduk-aduk seperti ini. Untuk susu kental manisnya nanti jumlahnya bisa kamu sesuaikan sendiri. Soalnya takutnya kan nanti menurut kamu ini masih kurang manis, nah itu susu kental manisnya bisa kamu tambah. Resep ini tuh benar-benar simple banget karena sama sekali nggak pakai kocokan mixer. Jadi benar-benar hanya pakai whisker seperti ini. Jadi Umi cuman pakai kocokan tangan seperti ini. Tadi kita masukkan gula sama telur. Nah, ini kita aduk aja sampai dia gulanya larut. Kalau gulanya udah larut seperti ini, kita masukkan tape yang sudah kita beri susu kental manis tadi. Jadi pilih tapenya juga tape yang sudah matang dan sudah agak lembek ya. Jadi jangan pilih tape yang keras. Kalau misalnya tapenya keras nanti kita susah untuk melumatkannya. Nah, ini kita kocok sampai dia benar-benar larut. Kalau misalnya dia udah homogen gitu, udah larut, baru kemudian kita kasih santan. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai santan, maunya pakai susu evaporasi, itu juga boleh ya. Tahap selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Kalau misalnya berat untuk ngaduk pakai kocokan tangan seperti ini, boleh juga dibantu pakai spatula yang tebal. Step selanjutnya kita masukkan margarin cair. Kalau misalnya kalian mau pakai butter boleh, aromanya kan akan lebih enak ya. Tapi kalau pakai butter ya tentu nanti harganya akan lebih mahal kalau misalnya kalian mau berniat ini untuk dijual. Kalau misalnya kayak untuk makan sendiri ya oke lah. Tapi kalau untuk dijual, harga jualnya pasti nanti akan jadi lebih mahal. Kalau semuanya sudah tercampur rata, ini tinggal kemudian nanti kita masukkan ke dalam loyang. Nah, loyangnya di sini tuh udah Umi alesin pakai baking paper. Jadi baking papernya itu aku kasih margarin dulu bagian bawahnya biar dia nempel. Terus kemudian adonannya baru kita taruh. Nah, adonannya ini kalau bisa kita ratakan ya, biar dia hasilnya bagus. Jadi guys, aku tuh di sini tuh nggak boleh ngomong nah. Maksimal ngomong nahnya tuh 4 kali, karena kalau kalian notice video-video aku tuh aku sering banget ngomong nah. Jadi ini aku dikasih challenge nggak boleh ngomong nah lebih dari 4 kali, tapi ternyata udah gagal. Tapi biarin aja, lanjutin aja videonya. Ini udah kita masukin semua adonannya, terus kemudian tinggal kita rata-ratain aja biar dia hasilnya nanti pemanggangannya itu merata. Untuk loyangnya ini aku pakai loyang ukuran 22 x 22 cm. Oh iya, kalau biasanya prol tape itu bisa dikasih kejunya itu di atasnya dikasih kuning telur dulu. Kalau aku di sini langsung aja biar dia lebih hemat juga, karena kalau misalnya pakai kuning telur dulu kan kos lagi biaya kuning telurnya nih. Nah, jadi ini langsung aja aku kasih keju parut di bagian atasnya. Ngomongin aku jauh. Ampun. Terus kemudian ini kita masukin keju parut, kita rata-ratain karena aku pengennya semua bagian ada kejunya. Ini bisa begini aja ya, bisa langsung di oven,
Tapi kalau misalnya mau ditambahin lagi pakai kismis juga boleh. Jadi kita kasih kismis lagi di bagian atasnya. Nah, ini bisa juga deh kita masukin kismis di bagian atasnya. Tinggal kita tata-tata aja. Oh ya, tadi adonannya itu kalau misalnya kalian mau tambahin pakai pasta vanilla itu juga boleh ya. Jadi rasanya tuh nanti ada aromanya tuh lebih ada wangi vanilanya. Ini ditambahin semua kismisnya. Habis itu harus agak ditekan dikit biar nanti kismisnya itu nggak protol, nggak copot-copot. Selain kismis juga bisa loh ditambahin seperti pakai almond atau pakai kenari. Ini kita tambahin lagi kismisnya biar nanti kalau pas dipotong itu semua bagian tuh nanti dapat kismis. Karena kalau kismisnya jarang-jarang nanti pas dipotong itu ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Selanjutnya ini kemudian kita oven. Ini aku ovennya tuh kurang lebih sekitar 40 menit nih, hasilnya seperti ini. Ini masih bisa lebih lama sih, sebenarnya masih bisa 45 menit lah kalau mau hasilnya tuh lebih coklat lagi. Kalau udah kita terbalikin seperti ini, terus kita buang tuh si baking papernya. Setelah itu harusnya kita diemin dulu ya sampai dia dingin baru dipotong. Karena kalau masih panas dipotong itu tuh potongannya tuh jadi nggak rapi. Tapi ini karena aku bikin ini tuh pas kebetulan pas mertua aku puasa juga. Jadi aku sekalian pengen buat buka puasa kan. Jadinya aku langsung potong karena ini udah bener-bener deket jam buka puasa. Tuh jadinya agak berantakan. Jadi kalau misalnya mau potong yang hasilnya rapi itu harusnya itu nunggu dia bener-bener dingin dulu ya. Kalau dia udah dingin, potongannya tuh jadi jauh lebih rapi daripada kalau kita potong pas masih keadaan panas seperti ini. Ini dipegang aja tuh masih panas banget. Yang penting enak kan. Tuh, ini benar-benar masih panas banget karena baru keluar dari oven. Nah, untuk mengemasnya di sini kita bisa pakai mika terus dikasih cupcake seperti ini. Jadi cantik kan? Nah, ini bisa banget loh dijual untuk snack box. Ya. Nggak usah senyum-senyum. Nah gitu dong. Nah sih banget aja dah. Enak. Apa itu? Kismisnya. Nih, Kenapa? kalau misalnya orang yang kurang suka tape, kan kurang suka nih. Tapi kalau bikin jadi kue begini bisa jadi lebih cocok kali ya. Easy, gokil. Nagih. Ntar ngomong sekarang bang. Iya. Nggak susah kan? Ya udah. Ini makan apa ini? Makan apa lu? Yang hijau. Nggak ada videonya ya?